selamat sore dan apa kabar pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, dalam peninjauan ke Asrama Haji Sorong untuk persiapan haji tahun 2026, Komisi 8 DPR RI menilai bahwa fasilitas perlu ditingkatkan agar jamaah wilayah timur dapat berangkat lebih efisien tanpa harus melalui embarkasi Makassar. Komisi 8 DPR RI berkunjung ke Asrama Haji di Sorong, Papua Barat Daya untuk meninjau persiapan menghadapi musim haji tahun 2026. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menekankan pentingnya peningkatan fasilitas asrama haji untuk menunjang kegiatan haji dan umroh di Indonesia Timur. Asrama Haji Sorong diharapkan dapat efisien menampung jemaah haji sekaligus menjadi embarkasi haji utama di wilayah timur. Pasalnya, selama ini jemaah haji kerap mengeluarkan biaya lebih untuk berangkat haji melalui embarkasi Makassar. Letak asrama Haji Sorong yang berdekatan dengan bandara internasional juga memudahkan akses mobilisasi keberangkatan. Melalui dukungan Kementerian Haji dan Umroh, Asrama Haji Sorong diyakini dapat menjadi embarkasi utama untuk melayani keberangkatan calon jemaah haji dari Papua dan Maluku. Nah, saya kira Sorong ini sudah harus berbenah diri. Insya Allah, katakanlah di tahun-tahun mendatang kita akan perbaiki infrastrukturnya, asrama hajinya, kemudian tentu dengan kapasitas ya. Kita lihat di sini menjadi 4 lantai, kemudian di depan juga bisa kita upayakan untuk dibangun lagi, dan mudah-mudahan untuk Indonesia Timur tidak lagi ke Makassar, langsung dari Sorong, karena bandara di Sorong ini sudah bandara internasional sehingga tidak lagi mengeluarkan biaya untuk ke Makassar. Kalau jumlah kotanya sudah mencukupi misalkan sampai 4.000 jamaah di wilayah Indonesia Timur, Papua keseluruhan, kemudian bisa dari Maluku, karena Maluku lebih dekat ke sini daripada ke Makassar. Betul ya Pak Aziz ya? Asrama Haji Sorong ditargetkan dapat beroperasi sebagai embarkasi haji pada tahun 2027 mendatang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Muhammad Samsul Faziri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pada kunjungan reses ke Sumatera Barat, Komisi 5 DPR RI fokus pada pemulihan infrastruktur pasca bencana. Di antaranya yaitu pemulihan air bersih, perbaikan jalan, jembatan irigasi, dan pemukiman para korban bencana. Pemulihan infrastruktur menjadi fokus utama Komisi 5 DPR RI saat kunjungan kerja reses ke Sumatera Barat. Dalam kunjungan ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae ingin memastikan penanganan bencana dan pemulihan infrastruktur berjalan maksimal. Di antaranya, pemulihan fasilitas air bersih, perbaikan jalan, jembatan, irigasi, dan pemukiman para korban bencana. Ini pemerintah lagi bekerja dalam artian pemerintah masih menata kapan kira-kira terbaik untuk mereka menetapkan itu. Termasuk peletakan lokasi perumahan misalnya. Apakah mereka direlokasi atau tetap seperti tempat yang ada. Nah, harapan kami dari Komisi 5, mereka harus direlokasi karena kejadian banjir ini rupanya bukan cuma sekali, tapi setiap tahun. Kita minta pemerintah di sini adalah bekerja konkret betul. Walaupun sedikit lama, tetapi akurat. Anggota Komisi 5 Zigo Rolanda turut menekankan percepatan penanganan darurat Jalan Padang Bukit Tinggi. Pemerintah menargetkan akses darurat dapat berfungsi pada 16 Desember. Ini kan jalan utama dari Padang ke Pekanbaru. Sekarang itu dialihkan jalannya ke Tinjau Laut. Tinjau Laut itu sudah memakan macet itu bisa sampai 1-2 hari orang-orang. Nah, ditambah lagi pada hari ini memasuki libur Nataru. Nah, kalau ini semakin lama, ini membuat harga pasokan sembako bisa naik ke menuju ibu kota provinsi. Nah, itu harapan kami supaya mempercepat. Kalau bisa, kalau cuaca memungkinkan, itu kerjanya bisa 24 jam. Tapi yang perlu diketahui oleh masyarakat, kalau hari seperti ini kan target diperkirakan tanggal 16 ini, kalau masih hujan juga kan orang nggak bisa kerja. Dari Sumatera Barat, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan yang pergi umroh saat bencana melanda daerahnya. Pimpinan DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan yang pergi umroh saat bencana melanda wilayahnya. Sanksi pemberhentian ini berlaku selama 3 bulan atau sampai bulan Maret tahun 2026.
Selama 3 bulan masa sanksi itu, Mendagri menunjuk Wakil Bupati Aceh Selatan sebagai pelaksana tugas atau PLT sementara untuk menjalankan tugas penanggulangan bencana. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan keputusan pemberhentian sementara ini sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sanksi diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 yang mengatur kewajiban untuk izin jika meninggalkan tugas dan wilayahnya lebih dari 7 hari beruntun. Bupati Aceh Selatan Mirwan belum mengajukan izin perjalanan luar negeri ke Kemendagri karena izinnya terlebih dahulu ditolak Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Ya, Bupati Aceh Selatan itu menjadi kader pada saat pilkada dan DPP sudah memberikan sanksi kepada yang bersangkutan dan tadi juga kita juga sudah sampaikan secara partai kami mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengadakan evaluasi menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk kemudian selain dibina yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara agar dapat ditunjuk PLT yang bisa kemudian memimpin penanganan bencana di daerah tersebut dengan benar. Dalam kesempatan lain, Mirwan telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Aceh dan Aceh Selatan, atas kegaduhan yang terjadi selama beberapa waktu terakhir. Zikri, Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Cagar budaya merupakan jantung yang menjaga aliran kisah bangsa tetap berdenyut, yang menautkan kejayaan masa lalu dengan harapan masa depan. DPR RI menilai bahwa setiap situs sejarah, setiap naskah kuno, dan setiap artefak leluhur merupakan cahaya yang menuntun kita memahami siapa diri kita sebagai bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di TVR 17. Masuk ke DPR itu nomor urutnya 10. Iya, Gimana tuh Bang Oji? nomor bukan jadi patokan kalau memang punya kiprah baik terhadap masyarakat. Ya alhamdulillah buktinya nomor 10 bisa duduk. Dulu sampai sekarang masih konsisten. Oke. Sebelum saya nyalon, saya kan sering main ke kampung-kampung, Oke. ke teman-teman nongkrong. Saya sekarang bukan milik dapil aja dong. Milik semuanya. Milik semua rakyat Yes. Indonesia. Kan saya Benar. duduknya di DPR. Yes. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang tadinya masyarakat ekonominya menengah ke bawah, Ya. nah masyarakat miskin ekstrim, Yes. bagaimana bisa merasakan sama seperti masyarakat yang lainnya. Negara kan menjamin Oke. pendidikan, kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Komisi yang selalu dekat dengan rakyat. Yes. Karena saya merasa dekat sama rakyat ya, selama Oke. sebelum saya jadi anggota DPR, saya udah cerita tadi, jadi kayaknya lebih cocok duduk situ aja deh. Oke. Bagaimana bisa bantu orang yang nggak kejarlah akhiratmu maka dunia akan kau dapat. Luar biasa. Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali, kan ku kenang di hati saya. Kembali di TVR 17 pemirsa, setiap jejak leluhur yang tersimpan dalam situs, bangunan maupun artefak bukan sekadar warisan, tetapi merupakan modal kebudayaan yang mampu menggerakkan kemajuan bangsa. Melalui penguatan regulasi, penganggaran yang tepat sasaran dan pengawasan yang berkelanjutan, DPR RI berkomitmen memastikan seluruh warisan budaya bangsa tetap terlindungi dan lestari. Di dalam tiap serpihan budaya tersimpan arah perjalanan bangsa yang harus dijaga bersama. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pelestarian cagar budaya Indonesia menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional, memperkuat identitas bangsa, dan memupuk rasa nasionalisme. Serta bisa dimanfaatkan sebagai destinasi wisata, sumber ekonomi kreatif, ikan sejarah bagi generasi muda.
Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasi Mufidayati mengapresiasi upaya pelestarian yang dilakukan pemerintah daerah terhadap SMK Negeri 1 Pangkal Pinang yang telah ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya. Karena ini sebuah sekolah, tentunya ini sangat positif sekali sehingga anak-anak juga merasa memiliki dan menjadi sejarah yang tidak akan pernah hilang dari generasi ke generasi. Jadi nanti siswa-siswa yang akan bersekolah di situ dan menjadi sekolah yang terkenal karena memang ada sejarah di dalamnya. Hal yang sangat positif, SMK ini menjadi cagar budaya yang sejarahnya tidak akan pernah hilang karena terus akan ada generasi-generasi yang bersekolah di situ dan pasti secara word of mouth-nya akan ada cerita bahwa SMK 1 ini adalah cagar budaya, peninggalan dari sejarah yang harus kita jaga dan lestarikan bersama. Anggota Komisi 10 DPR RI Agung Widiantoro mendorong pengelolaan kawasan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas dan bermanfaat secara nyata bagi masyarakat sekitar. Kemajuan yang dicapai dalam pengelolaan Candi Borobudur, terutama penataan zonasi, dan kebijakan yang dilakukan manajemen dengan melakukan pembatasan kunjungan ke puncak candi hingga maksimal hanya 4.000 wisatawan per hari, demi menjaga struktur tanah dan mengurangi kehausan batu candi, justru berdampak terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat. Gap antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat ini harus segera dudukkan satu meja supaya tidak terjadi kesenjangan. Karena apa? Beberapa pedagang yang tersisih akibat penataan itu merasakan ada berkurang penghasilan ekonominya. Pengurangan pembatasan pengunjung itu pun juga berpengaruh terhadap pendapatan penghasilan UMKM yang ada di seputar kawasan wisata. Tumpang tindih regulasi dan minimnya perhatian pemerintah terhadap tenaga ahli dan penjaga situs dapat menghambat pengembangan cagar budaya. Kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci. Kebudayaan bisa berjalan bersama dengan industri pariwisata. Pemirsa, DPR RI menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2025 yang dinilai masih belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah. Informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17 pemirsa. Meskipun beberapa sektor menunjukkan tren perbaikan, laju pertumbuhan secara keseluruhan perlu mendapat perhatian serius, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah dan banyaknya bencana alam di penghujung tahun 2025. Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya penguatan strategi fiskal, percepatan program prioritas, serta konsistensi kebijakan untuk memastikan stabilitas ekonomi dan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Lantas, apa saja evaluasi pertumbuhan ekonomi selama tahun 2025 dari Komisi 11 DPR RI?
Berikut laporan dari rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Dadi. Baik pemirsa, TVR Parlemen menjelang akhir tahun 2025 tentunya salah satu yang menjadi perhatian dari DPR RI melalui Komisi 11 yaitu adalah bagaimana realisasi pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang ditargetkan pada Undang-Undang APBN tahun 2025 ini sebesar 5,2%. Lalu apakah memang Undang-Undang APBN ini berhasil mencapai target sesuai dengan realisasi yang terjadi hingga bulan Desember ini? Sudah bersama kami anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Kamru Samad. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Bapak, kalau kita melihat realisasi dari pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang ditargetkan 5,2% ya Pak ya. Namun apakah memang ini realisasi sudah tercapai ataukah memang belum Pak? Kalau kita mencermati pertumbuhan ekonomi di 2025, akumulatif dari kuartal pertama, kedua, ketiga, itu akumulatifnya 5,01%. Itu artinya jika ingin kita mencapai target sesuai amanat Undang-Undang APBN 2025 5,2, maka kuartal keempat pertumbuhan ekonomi harus tumbuh di 5,4 setidak-tidaknya. Nah, apakah memungkinkan itu bisa dicapai di kuartal keempat? Beberapa langkah-langkah otoritas seperti otoritas fiskal menggondolkan dana SAL ke perbankan, lalu kemudian kurva penyaluran kredit mengalami peningkatan, kemudian uang yang beredar M0 juga mengalami peningkatan, lalu kemudian demand side mulai bergairah. Nah, itu semua semangat optimisme satu kebijakan yang menurut saya bisa saja. Tapi kita akan menghadapi beberapa tantangan. Misalnya di kuartal keempat ini salah satunya adalah beberapa bencana-bencana yang mau tidak mau akan mempengaruhi daya dorong dan akselerasi pemerintah daerah dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Mau tidak mau harus menyesuaikan dengan tantangan yang ada sekarang ini. Tantangan yang kedua yang tidak kalah penting di kuartal keempat ini adalah sinkronisasi dari bauran kebijakan otoritas fiskal, moneter, dan industri keuangan yang kelihatannya makin mulai terpadu, ya, tetapi belum sepenuhnya. Walaupun Bank Sentral terus mengoreksi suku bunga acuan, lalu kemudian memberikan insentif untuk perbankan yang telah menurunkan suku bunga sesuai dengan suku bunga acuan Bank Sentral, mereka diberikan insentif kebijakan makro prudensial, lalu kemudian juga transmisi beberapa kebijakan Bank Sentral untuk pro growth. Salah satunya adalah perbankan yang menyalurkan di sektor-sektor prioritas, misalnya perumahan rakyat, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. Nah, ini baru kita bisa lihat nanti setidak-tidaknya di kuartal kedua tahun 2026. Berarti Bapak melihatnya apakah optimis Pak? Ini kan tadi Bapak bilang kita harus setidaknya mencapai 5,4% untuk bisa memenuhi undang-undang. Kuartal keempat ini. Nah, apakah nanti memang bisa Pak? Ini kan sudah masuk bulan Desember nih Pak. Apakah bisa 5,4% Pak? Nah, bisa tidaknya nanti kita akan lihat di minggu pertama Februari tahun depan. Karena BPS akan mengumumkan di minggu pertama Februari tahun depan untuk kuartal keempat sekaligus bisa mengumumkan berapa capaian pertumbuhan ekonomi di 2025. Karena dia akan mengambil sampling di Januari dan kemudian dia announce ke publik pada minggu pertama Februari tahun depan. Tentunya kan banyak sekali Pak permasalahan-permasalahan yang terjadi dari awal tahun hingga sekarang nih Pak, yang ditutup dengan bencana alam ini. Yang tadi juga Bapak bilang ini akan mempengaruhi bagaimana kondisi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Lalu di tahun selanjutnya Pak, di tahun 2026, kira-kira apakah nanti akan ada persiapan-persiapan untuk menghadapi permasalahan serupa yang tidak terduga Pak? Bisa saja itu terjadi dan kita juga perlu secara cermat melihat capaian penerimaan negara di tahun ini. Karena ada kecenderungan pergerakan demand side itu mengalami kontraksi dari segi penerimaan negara. Nah, ini kita harus antisipasi kemungkinannya capaian penerimaan tahun ini akan mempengaruhi belanja kita di 2026, termasuk mempengaruhi defisit kita di 2026 yang sudah kita tetapkan 2,86 di undang APBN 2026 yang akan datang. 2,86. Apakah ini cukup realistis Pak untuk melihat pertumbuhan 2,86 ini Pak? Itu defisit 2,86. Target di 2026 itu 5,4%.
di dalam undang-undang APBN kita. Nah, tinggal bagaimana trisula kebijakan moneter, fiskal, dan industri keuangan itu memiliki bauran keterpaduan supaya bisa mendorong nadi sektoril di lapangan. Ini yang sangat penting. Dan tidak kalah penting juga adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pengendalian inflasi juga sangat penting. Karena kami memantau sepanjang 2025 itu ada volatile food, inflasi di pangan yang harus diwaspadai karena itu berada di atas 5%. Itu tidak lazim biasanya bagi beberapa daerah yang inflasi pangannya di atas 5%. Ini harus diantisipasi kemungkinan terjadi menjelang Ramadan Lebaran tahun depan. Tapi terakhir, Nataru ini. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Bapak. Pemirsa, tadi itulah pembahasan kami bersama dengan anggota Komisi 11 DPR terkait bagaimana evaluasi dari realisasi anggaran 2025 yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian dan juga bagaimana nantinya rencana di tahun 2026 yang pastinya Komisi 11 DPR RI masih akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan target-target di tahun 2026 nanti bisa dicapai dengan baik oleh pemerintah dan juga memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat luas. Sekian dari saya, Dede Ramadan, kembali ke rekan kami di studio. Terima kasih rekan Dadi, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Aku mencintaimu. Masa kecil saya itu dari kelas 6 SD saya udah atlet ya. Oh, atlet. Ya, Wow. tapi begitu SMA saya melihat kok kaki tangan saya ini membesar-besar. Pun cuman on off gitu. Semangat di awal, beli raket, beli baju, beli ini, beli itu, mainnya cuma sekali gitu kan. Cuma sekali. Boleh. Oke. Kalau Mona Lisa-nya Bu, ada ceritanya nggak? Ada Mona Lisa itu mungkin karena papa saya kurang kreatif kali ya. Jadi begitu saya lahir dia dengar lagu Mona Lisa. Mona Lisa. Langsung keluar lah udah namanya. Mau main sih enggak, cuma ngeceng-ngeceng aja kan. Pokoknya ayo ngumpul, ayo. Oke, anak gaul Jakarta banget lah ya. Zaman itu ya, Blok M masih eksis. Tapi ya. sekarang juga Blok M udah mulai lagi. Iya, udah mulai lagi ya. Iya. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami Anggun Oktarini, silahkan. Terima kasih rekan Elisa, dan halo apa kabar pemirsa. Kita akan membahas terkait dengan headline di media online yang terbit di sore hari ini. Ini ada beberapa pembahasan yang marak sekali diperbincangkan di berbagai media online, di mana ini ada pembahasan mengenai tinggalkan daerah saat bencana. Komisi 2 DPR RI siap kawal sanksi Bupati Aceh Selatan. Pemirsa, dalam berbagai informasi yang dibahas di berbagai media online, kini DPR RI menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana menyusul sorotan publik terhadap Bupati Aceh Selatan yang dilaporkan meninggalkan wilayahnya saat daerah tersebut dilanda bencana. Pemirsa, terkait hal ini, Komisi 2 DPR RI memandang bahwa hadirnya kepala daerah di tengah situasi darurat bukan sekedar kewajiban administratif saja, tetapi mandat moral untuk memastikan keselamatan rakyat yang dipimpinnya. Dan oleh karena itu, DPR RI pun memproses pengawasan dan juga klarifikasi harus dilakukan secara transparan agar setiap pelanggaran terhadap etika jabatan tidak dibiarkan berulang kembali. Dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI, pemirsa,
siap kawal setiap langkah penegakan aturan termasuk kemungkinan pemberian sanksi apabila terbukti terjadi kelalaian dalam menjalankan tugas pemerintahan. Momentum ini harusnya menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah bahwa kepemimpinan diuji justru pada saat krisis, bukan ketika situasi aman-aman saja. Dan dengan pengawasan ketat dan juga mekanisme hukum yang berjalan, DPR pun berharap kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tetap terjaga dan penanganan bencana dapat berlangsung tanpa hambatan birokrasi yang ada. Pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya nih yang menjadi headline di media online. Ini pembahasan mengenai klaim 97% listrik di Aceh pulih tidak benar. Di sini KSDM harus percepat penanganan dan kini DPR RI pun menilai perlu adanya klarifikasi terbuka terkait klaim bahwa 97% listrik di Aceh telah kembali pulih karena laporan di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari tuntas. Nah pemirsa, dalam beberapa pembahasan di media ini komisi terkait di DPR RI pun menekankan bahwa informasi publik mengenai pemulihan pasca bencana harus akurat agar masyarakat tidak merasa dibiarkan atau diabaikan dan pemerintah pusat dapat mengambil langkah yang tepat. Keadaan darurat seperti ini menuntut penyampaian yang juga bisa dibahas kembali dan pemirsa, ini tentunya kita menunggu kembali pemulihan dari pemerintah terkait dengan sorotan-sorotan bagaimana proses listrik ini bisa kembali dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan di daerah yang sedang terkena musibah. Keadaan darurat seperti ini menuntut penyampaian data yang jujur sehingga seluruh proses penanganan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan warga yang masih bergantung pada penerangan dan juga energi untuk pemulihan hidup mereka. Kini DPR RI pun mendesak Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral untuk mempercepat penanganan gangguan kelistrikan di Aceh dengan menghadirkan kembali koordinasi yang lebih kuat dan juga PLN dan juga di sini pemerintah diharapkan segera mempercepat dan kecepatan pemulihan bukan hanya soal infrastruktur saja pemirsa tetapi soal memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan layak. Ini setiap hambatan teknis harus diselesaikan dengan respon cepat dan terukur agar pemulihan Aceh tidak berjalan tersendat. Dengan pengawasan yang ketat tentunya ini komunikasi yang terbuka, DPR RI berharap pelayanan energi kembali stabil dan dapat mendukung bangkitnya kehidupan masyarakat pasca bencana. Baik pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini membahas mengenai tinggalkan daerah saat bencana. Ini ada Komisi 2 DPR RI siap kawal sanksi Bupati Aceh Selatan dan juga pembahasan mengenai klaim 97% listrik di Aceh pulih tidak benar dan diharapkan harus percepatan penanganan. Saya Angga Noktarini, kembali ke rekan Elisa. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.